Untung kita nggak hidup di 1500 tahun yang lalu. Untung kita nggak hidup di masa sebelum Nabi Muhammad datang, di mana perempuan belum ada harganya, bahkan bisa dihargai. Seperti barang harganya, boleh diperjualbelikan, bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Ayahnya meninggal, diambil temennya. Kalau semisal ayahnya punya karib, punya kawan karib, punya kerabat, oh nanti ini yang ngeklaim. Atau ayahnya punya kerabat karib, nanti anaknya, istrinya bisa diklaim oleh sahabatnya. Zaman dulu orang perempuan kalau semisal dengan laki-lakinya nggak boleh, guyon-guyon nggak boleh. Hubabah Ummu Salim bercerita bahwa zaman sebelum Nabi itu, zaman jahiliyah, kalau perempuan tertawa di depan suaminya terbahak-bahak, maka suaminya berhak untuk mengambil satu giginya, dicabut. Coba bayangin kalau kita hidup di masa itu ya, bisa ompong kita ya kan ya, nggak punya gigi sama sekali. Maka kita sekarang alhamdulillah dengan hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau digambarkan ketika membaca tema yang disodorkan oleh panitia kepada kawula, kita menjadi seorang istri yang berperan sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Saya langsung teringat bahwa perempuan di Al-Quran itu digambarkan dua hal. Kaitannya yang pertama ketika sebagai seorang istri digambarkan sebagai hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah pakaian bagi suaminya dan suaminya adalah pakaian bagi istrinya. Teman-temanku sekalian, bahwa kalau kita gambarkan pakaian, nih pakaian Arina nih bikin baju pakaian yang kita pakai sekarang nih, kita gambarkan pakaian itu adalah fungsi utamanya untuk menutup kekurangan, untuk menutup aurat, fungsi utamanya. Maka kita sebagai seorang istri, kalau kita bicara mengenai kewajiban, panjenengan sudah banyak majelis-majelis yang membicarakan mengenai kewajiban, apa saja kewajiban seorang istri dan sebagainya. Cuma yang perlu untuk lebih jauh kita fikirkan dan kita renungi ketika membaca ayat Al-Quran yang tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, adalah bahwa diri kita sebagai seorang istri berfungsi menjadi pakaian suami, dan sebaliknya begitu suami dengan kita. Maka usahakan demikian teman-teman sekalian, bahwa fungsi utama pakaian adalah menutup aurat, menutup celah. Maka bagaimanapun susahnya berumah tangga, saya yakin yang bilang rumah tangga manis cuma manten baru, betul? Yang bilang rumah tangga cuma seneng-seneng manten baru 2 bulan, bahkan mungkin baru 1 minggu, yang lagi dimabuk cinta, yang katanya tai kucing rasa coklat. Tapi kalau udah kenal betul suaminya nih, katanya orang begini ya, katanya orang sekarang, gimana sih saya supaya kenal sama lelaki saya, sama calon saya. Katanya orang-orang itu laki-laki banyak muncul sifat aslinya setelah menikah. Betul, itu mulai muncul. Yang pas kenal sebelum nikah, love language-nya gitu ya, bahasa sekarang tuh kan, kayak setiap hari harus menghubungi nih. Giliran udah nikah
boro-boro inget, yang diinget pancingan terus ya kan ya, pancingan mancing sama temen-temennya tuh ya, burung, oh burung, ada hobinya macam-macam laki-laki itu kan ya, hobinya macam-macam laki-laki. Maka nyuwun sewu niki saya lihat kok kebanyakannya sudah menikah ya, kebanyakannya ini sudah ibu-ibu, mama, ada nenek-nenek sudah ini. Maka yang perlu kita ingat, pertama sebelum kita membahas mengenai peran seorang istri menjadi seorang ibu, yang paling penting dan ingin kulo ingatkan kepada teman-temanku sekalian bahwa kita dengan bagaimanapun menikah itu adalah ibadah. Menikah adalah ibadah. Kita urusannya tidak hanya dengan suami, tapi urusannya kita sama Allah. Kita sama Allah. Maka Allah perintahkan kita jadi pakaian yang menutupi kekurangan suami. Kita harus usahakan hal itu. Suami kita bukan malaikat. Suami kita penuh kekurangan, seperti halnya kita yang juga demikian. Oleh karenanya terima baiknya. Makanya begini, mohon maaf, Quran saking benar-benar memprediksikan banyak orang yang kemudian kaget nanti setelah pernikahan dengan berbagai macam sifat-sifat yang dia temukan dari pasangannya yang tidak sesuai dengan dirinya, memerintahkan antara laki-laki dan istri perlu untuk yang namanya muasyarah bil ma'ruf. Dan ini menjadi kewajiban suami ke istri, istri ke suami. Ayat Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu gaulilah istrimu dengan baik. Menariknya apa, teman-teman sekalian? Ini kita sedikit ngaji tafsir ya. Menariknya apa? Quran setelahnya nggak bilang kalau kamu suka dengan dia, nggak bilang begitu. Kalau kamu suka dengan, nggak perlu diterangin. Orang kalau seneng mesti baik. Orang kalau seneng mesti baik. Dia lagi manten baru, semisal lagi di masa dimabuk cinta, itu nggak perlu minta suaminya, mas pingin apa, langsung hari ini mau dimasakin apa, lagi senang-senangnya. Maka Quran bilangnya bagaimana? Fa in karihtumuhunna. Jadi setelah perintah untuk kita berbaik, bermuasyarah dengan baik dengan suami, Quran bilangnya bagaimana? Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Enggak diterangin sama Quran. Kalau kamu senang maka begini, enggak perlu. Orang senang pasti akan baik. Tapi Quran nerangin, kalau kamu enggak senang dengan dia, kalau ada hal-hal yang kamu tidak sukai dari pasanganmu, maka fa'asa an takrahu syai'an. Maka barangkali ketika kamu tidak menyukai sesuatu, yaj'alallah fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Dan ternyata Allah siapkan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang tersimpan, yang di awal kamu kira kamu tidak suka, nyatanya malah justru di situ banyak pahalanya. Jadi teman-teman Arina sekalian, bahwa ibadah pernikahan kan ibadah terpanjang, karena urusannya dengan ego, dengan nafsu, dengan hati. Oleh karenanya kalau dilalui dengan penuh perjuangan, justru malah itu yang banyak pahalanya. Niki giringan saya pertama. Saya nggak perlu kemudian mengatakan apa saja kewajiban istri, sudah nggak perlu, sudah banyak yang paham. Namun yang perlu untuk kalau ingatkan cukup yang tadi,
bahwa bagaimana kita sebagai seorang istri bisa betul-betul menjadi pakaian bagi suami kita. Kita nggak perlu bahas gimana suami kita dengan kita, bukan urusan kita, bukan urusan kita. Kita tugasnya dalam pernikahan adalah bagaimana kewajiban kita dengan Allah, urusan kita dengan Allah tidak ada kaitannya kamu harus baik, kamu harus taat, kamu harus muasyarah bil ma'ruf kalau suamimu juga demikian. Kamu harus jadi pakaian kalau suamimu juga demikian. Enggak. Allah enggak pernah bilang demikian. Kamu jadi manusia yang baik kalau orang lain baik dengan kamu. Tidak. Allah tidak pernah berkata demikian. Di dalam Al-Quran perintah untuk berbuat baik, Allah perintahkan wa ahsinu. Tidak ada syarat. Kamu berbuat baik in idza ahsanan nas ilaik, bukan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah dawuhnya gimana? Berbuat baiklah sebagaimana Allah memperlakukan baik terhadap kamu. Bukan berbuat baiklah sebagaimana orang lain berbuat baik kepada kamu. Ini penting teman-teman hadirin sekalian. Sekarang banyak loh mulai muncul orang-orang yang mulai pakai prinsip yang tidak sesuai dengan syariat. Prinsipnya apa? Kalau kamu baik, gue baik. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu nggak baik, saya juga begitu. Tergantung gimana kamunya deh. Banyak ya. Kamu cuek, saya ganti cuekin. Kamu loyal, saya loyal. Dan itu banyak sekarang yang mulai menerapkan dalam kehidupan rumah tangga. Buat apa saya berbakti sama suami kalau suami aja gak mau perhatian dan sayang sama istri? Begitu ya. Banyak sekarang yang begitu. Ini keliru nih konsep ibadah yang katanya pernikahan adalah ibadah. Mohon maaf, memang urusan ini berat karena kaitannya dengan hati. Hati perempuan siapa sih yang mau disakitin? Siapa sih yang mau diduakan? Siapa sih yang mau tidak disayang? Kan mesti pengennya spek yang sempurna. Ya mestinya disayang, gak disakitin. Princess treatment kalau kata sekarang. Di treatment like a princess. Kalau semisal enggak demikian, dikiranya enggak sayang begitu. Maka teman-teman bukan begitu syariat mengajarkan. Bukan begitu syariat mengajarkan. Kita dengan sesama, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, dengan guru, perintahnya sama. Allah perintahkan sama-sama kita harus berbuat baik, harus berakhlakul karimah. Tidak karena ada timbal balik, bukan. Jadi karena yang banyak sekarang mohon maaf karena suaminya yang gak benar, istrinya jadi gak benar. Maka jangan demikian. Kita harus mengusahakan apa yang kita lakukan, karena nanti di akhirat kita gak akan ditanya suamimu udah ngelakuin kewajibannya belum? Enggak. Tapi kita akan ditanya, kamu gimana kewajibanmu? Udah dilakuin atau belum? Yang ditanya adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita, bukan apa yang menjadi tanggung jawab seorang suami.